mengguncang Indonesia, sebagaimana terjadi di Sritex dan sejumlah perusahaan lainnya di banyak kota. Perusahaan tekstil tempat Diana bekerja juga melakukan pemutusan hubungan kerja. Meski membuatnya cemas kehilangan sumber pendapatan, namun Diana Piaka tak menganggapnya sebagai bencana, justru malah berkah. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Apa yang sesungguhnya terjadi? Begini kisahnya. Dan rintik-rintik membasahi jalanan salah satu kota tua di Jawa Tengah. Curahan air membentuk genangan kecil di antara retakan aspal yang mulai menua. Diana menarik napas dalam-dalam, mengeratkan genggaman tangannya pada jari mungil Nanda, putrinya yang berusia 5 tahun. Pekan-pekan ini adalah hari yang berat, tetapi ia harus tetap kuat. Setelah bertahun-tahun bekerja di pabrik tekstil, ia kini harus menghadapi kenyataan pahit, pemutusan hubungan kerja. "Ma, kita mau kemana?" tanya Nanda dengan suara polosnya. Diana menunduk, memandang wajah kecil itu yang masih terlalu lugu untuk memahami kepedihan hidup. "Kita akan ke kantor BPJS, sayang. Mama harus mengurus sesuatu dulu." Nanda mengangguk pelan. Ia memang belum mengerti, tetapi ia tahu mamanya sedang sedih. Sejak pagi, Diana hanya diam, dan matanya seringkali menerawang jauh. Namun, anak kecil itu tetap mengikuti langkah ibunya dengan patuh, berjalan di trotoar yang basah oleh gerimis. Di kantor BPJS yang ramai dengan antrean panjang, Diana menghela napas. Ia berusaha menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Hatinya justru semakin gelisah ketika matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya di seberang ruangan. Riano. Pria itu masih tampan seperti dulu, dengan setelan rapi meski sorot matanya tampak lebih sayu dari yang ia ingat. Riano sedang berdiri di depan meja petugas, mengurus dokumen yang sama seperti yang akan Diana urus. Namun, yang lebih mengejutkan bukanlah kehadiran Riano di tempat itu, melainkan tatapan yang tertuju padanya. Riano juga melihatnya. Sekilas, mata mereka bertemu. Ada banyak hal yang tak terucap dalam pandangan itu. Luka lama yang belum sembuh, kenangan yang masih mengendap, dan mungkin sedikit rasa rindu yang tak diakui. "Papa," pekik Nanda tiba-tiba. Diana tersentak. Nanda melepaskan genggaman tangannya dan berlari ke arah ayahnya. Riano tampak terkejut, tetapi dengan sigap ia membungkuk dan merentangkan tangannya, menyambut tubuh kecil yang langsung memeluknya erat. "Papa." Suara Nanda bergetar, dan sesaat kemudian tangisnya pecah. "Nanda kangen." Riano memeluknya dengan erat. "Papa juga, sayang. Papa juga kangen sekali." Diana berdiri terpaku, hatinya mencelos melihat pertemuan yang begitu emosional itu. Ia tidak tahu harus bagaimana. Haruskah ia pergi? Ataukah ia membiarkan momen ini terjadi? Sementara itu, Nanda semakin erat dalam pelukan papanya, seakan-akan takut kehilangan lagi. "Diana." Suara Riano akhirnya terdengar. Ia menatap Diana dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara rindu, penyesalan, dan sesuatu yang tak terdefinisikan. Diana menelan ludah. "Apa kabar?" Riano tersenyum tipis, tetapi matanya tetap menyiratkan kesedihan. "Tidak lebih baik dari yang kau bayangkan." Hening. Mereka berdiri di antara riuhnya antrean kantor, tetapi seolah-olah dunia hanya milik mereka bertiga. Nanda masih terisak dalam pelukan papanya, dan Diana berusaha mengatur napasnya agar tidak ikut larut dalam emosi. "Aku juga kena PHK," kata Riano akhirnya. "Pabrik tempatku bekerja juga terkena dampaknya. Aku sekarang tidak tahu harus bagaimana." Diana terdiam. Ia tahu betapa berartinya pekerjaan itu bagi Riano. Meski mereka telah berpisah, ia masih mengingat ambisi dan kerja keras mantan suaminya. Kini, mereka berada dalam situasi yang sama, tanpa pekerjaan, tanpa kepastian. Namun, yang lebih membuat Diana bimbang bukanlah soal PHK,
melainkan kenangan akan perlakuan Ibu Riano yang masih membekas di hatinya. Betapa ia dulu diperlakukan seperti orang yang tidak pantas berada di sisi putranya. Setiap tatapan sinis, setiap ucapan tajam yang menyiratkan bahwa dirinya hanya penghalang bagi masa depan Riano, masih melekat dalam ingatannya. "Wanita seperti kamu hanya akan membawa kesialan bagi anakku," ucap Ibu Riano suatu ketika dengan dingin. "Pergilah sebelum hidupnya hancur." Diana mengerjap, mencoba menyingkirkan ingatan itu. Namun, semakin ia berusaha melupakannya, semakin perih rasanya. Ia ingat saat dirinya mengandung Nanda, bagaimana Ibu Riano mengabaikan keadaannya, bahkan tidak sedikit pun menunjukkan kepedulian. Diana belum lupa malam-malamnya menangis diam-diam, merasa tidak diterima, merasa seakan-akan dirinya hanyalah bayang-bayang yang memotori kehidupan keluarga itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, ia kembali dihadapkan pada dilema. Apakah ia benar-benar ingin kembali membuka pintu yang dulu membuatnya begitu terluka? Apakah Riano benar-benar bisa melindungi dirinya dan Nanda dari bayang-bayang masa lalu itu? Atau justru mereka akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama? Di sisi lain, Diana juga dihantui oleh ketidakpastian masa depannya sendiri. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Ia tidak tahu bagaimana ia akan mencukupi kebutuhan Nanda ke depannya. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah sedikit tabungan yang mungkin tidak akan bertahan lama. Jika saja bukan karena PHK ini, mungkin ia bisa tetap bertahan. Namun, sekarang keadaan memaksanya untuk berpikir ulang. Apakah Nanda lebih baik bersamanya dalam keadaan penuh ketidakpastian ini? Atau apakah ia harus merelakan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama Riano? "Mungkin kita harus bicara," ucap Riano pelan. "Bukan untuk kita, tapi untuk Nanda." Diana memandang anak mereka yang masih melekat di dada papanya, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Hatinya terenyuh. Mungkin memang inilah saatnya untuk menyingkirkan luka lama demi kebahagiaan Nanda. Namun, bisakah ia benar-benar melakukannya? Ia mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kebimbangan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka duduk bersama lagi. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Meskipun jalan di depan masih samar dan penuh dengan ketidakpastian.